Halo guys, selamat datang di channel Sigit Tekno bersama dengan saya Sigit Wiyoto di sini. Saya di sini sedang mengkoleksi smartwatch ya, sobat semuanya. Ya, sekalian saya review, saya juga mengkoleksinya. Kurang lebih begitu. Ya, untuk kesibukan saya sendiri di sini. Dan kemarin saya baru nemu smartwatch yang menarik perhatian saya. Ini harganya cuma 300 ribuan, tapi sudah memiliki layar AMOLED yang cukup keren guys ya. Nah, selain itu, ini smartwatch sudah memiliki rating IP68, tentu sudah anti air juga. Kemudian mode olahraganya banyak dan yang paling penting teman-teman, smartwatch yang tampilannya sekeren ini memiliki baterai 400 mAh yang bisa tahan sampai dengan 1 minggu. Jadi begini, buat sobat yang mencari smartwatch yang murah, yang layarnya sudah AMOLED, yang anti air, baterainya awet, fiturnya lengkap. Coba simak review kali ini sampai dengan selesai kayak gitu, barangkali sobat cocok itu ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ini dia smartwatch yang bernama Callme M42 untuk sobat semuanya. Kita mulai dari unboxing paketnya terlebih dahulu ya. Sobat di sini akan mendapatkan bonus strap khusus. Jadi saya kan di sini beli yang warna hijau army kalau nggak salah dan masih dapat bonus warna hitam strapnya. Jadi lumayan gitu bisa gonta-ganti strap seperti itu. Tampilan boxnya kurang lebih seperti ini dan di bagian bawahnya ada nama smartwatchnya yakni Callme M42 ya. Di sini saya pilih warna hijau. Di belakang boxnya ada penjelasan fitur-fitur unggulan kayak gitu dari smartwatch ini. Ada banyak sekali fitur unggulannya ya, seperti halnya layar AMOLED, anti air, baterai gede, dan juga banyak penjelasan ya nama-nama fitur unggulan yang lain yang ada di balik box smartwatch ini teman-teman. Oke, sekarang saya akan buka boxnya. Kita lihat apa saja yang ada di dalamnya, sobat semuanya. Menurut saya cukup menarik sih. Ini boxnya agak berbeda dengan kebanyakan smartwatch yang lainnya. Ada berlapis-lapis seperti itu. Nah, di dalamnya ada strap, kemudian unit smartwatch, dan seperti biasa ada buku petunjuk penggunaan ya dari smartwatchnya. Dan seperti biasanya lah, kurang lebih isinya seperti ini. Dan ini dia unit smartwatchnya warnanya hijau teman-teman. Saya pilih warna yang beda agar nggak samaan dengan smartwatch saya yang lainnya seperti itu. Intinya kurang lebih kelengkapannya seperti ini ya guys ya. Ada kabel charger, bonus strap, buku petunjuk, dan juga ada unit smartwatchnya. Dan di sini ada tampilan please charge before use ya. Nah, kita diminta untuk mengecas sebelum menggunakan, tapi di sini saya langsung saja untuk hidupkan seperti itu. Dan kita bisa memilih bahasa ya di sini ya. Kemudian ada juga tampilan barcode untuk install aplikasi dan tampilan awalnya ya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Untuk smartwatch Callme M42 ini setelah saya nyalakan seperti itu. Oke, kesan pertama saya ketika melihat smartwatch Callme ini ya cukup senang teman-teman. Beneran senang karena desainnya ini keren ya guys ya. Kebetulan sekali sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi saya mengeluarkan 300 ribu ya saya puas gitu. Seperti yang saya harapkan seperti itu. Dan makin dilihat kok makin keren gitu desainnya. Kemudian untuk materialnya ini dari plastik seperti biasa, tapi ini finishingnya rapi dan bagus sobat ya. Nggak kelihatan kalau ini adalah jam murah di bawah 500 ribu teman-teman. Bahkan ini finishingnya sama dengan jam 500 ribuan yang saya review sebelumnya ya. Kesan pertama saya sangat suka dengan tampilannya dan build quality dari smartwatch ini sobat semuanya. Sebelum kita lanjut, kita perlu melakukan pairing koneksi dengan handphone terlebih dahulu ya guys ya. Dan di sini sobat perlu download aplikasi yang bernama FitCloud Pro. Atau sobat bisa melakukan scan barcode untuk melakukan download aplikasinya. Scan barcode dari smartwatchnya seperti itu. Nah, jika sudah kita buka aplikasi FitCloud Pro-nya teman-teman, kemudian kita akan melakukan scan. Mencari perangkat dan apabila sudah ketemu kita tinggal koneksikan saja ke smartwatch seperti itu. Nah, jika sudah terhubung secara sempurna maka smartwatch sudah siap untuk digunakan.
Oke teman-teman, jadi pada smartwatch ini terdapat dua buah tombol di samping kanan ya guys ya. Tombol yang atas ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan layar secara manual ya. Sebenarnya kita bisa pencet seperti ini untuk hidup dan pencet lagi untuk mematikan. Tapi ini juga sebenarnya layar bisa otomatis hidup dan mati ketika kita angkat dan kita putar tangan menghadap wajah kita seperti itu. Jadi nggak perlu pencet tombol pun bisa. Nah ini sobat bisa tinggal mau setting yang mana, manual atau otomatis untuk hidup dan mati layarnya. Kemudian tombol yang bawah ini berfungsi untuk menampilkan mode olahraga. Jadi sobat melihat olahraga apa saja yang ada di smartwatch ini bisa menggunakan tombol sport yang ada di kanan bawah. Kemudian sobat bisa slide dari bagian kiri ke kanan untuk menampilkan menu keseluruhan smartwatch-nya. Dan juga ada slide kanan, slide bawah, slide kiri ya. Itu untuk menampilkan menu-menu yang lainnya sobat ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah ukuran smartwatch ini ya guys. Untuk berat smartwatch ini terbilang sedang, nggak terlalu ringan tapi juga nggak terlalu berat. Yakni berat ini berada di 49,7 gram, katakanlah 50 gram gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu berat juga karena smartwatch yang berat itu ada yang sampai 80 gram sobat semuanya. Untuk diameter smartwatch ini adalah 46 mm sobat ya, terbilang ukuran smartwatch yang agak besar seperti itu. Kemudian untuk lebar strapnya sendiri adalah 21,9 atau bisa dikatakan 22 mm begitu. Untuk panjang lingkar smartwatch-nya adalah 47 mm sekian ya teman-teman. Ya terbilang cukup gede juga. Dan untuk lebar smartwatch sendiri katakanlah adalah 14 mm seperti itu. Dan untuk strap dari smartwatch ini termasuk panjang banget sobat semuanya. Panjang ini ukurannya. Dan di tangan saya yang berlingkar 17 cm ini ya teman-teman. Ini masih menyisakan strap yang cukup panjang seperti itu. Nah kelihatannya smartwatch ini memang memungkinkan untuk dipakai orang yang memiliki lingkar tangan yang cukup gede seperti itu. Karena strapnya panjang gitu ya. Nah sekalipun sobat semuanya untuk ukuran tangan cukup gede itu bisa kayak gitu. Dan ini teman-teman untuk di tangan saya yang berukuran lingkar 17 cm kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, jadi nggak kekecilan, nggak kegedean juga. Dan ini adalah smartwatch yang menurut saya recommended untuk ukuran tangan minimal 14 cm ke atas ya sobat ya. Karena smartwatch ini ukurannya tidak kecil. Jadi kalau tangannya terlalu kecil nanti smartwatch-nya kegedean seperti itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai kualitas layar dan juga kualitas layar sentuhnya ya guys ya. Jadi smartwatch ini memiliki ukuran 1,43 inch, layarnya sudah AMOLED dengan resolusi 466 kali 466 pixel. Ini cukup bagus dan cukup tajam tampilannya teman-teman. Kemudian untuk kecerahan layar sendiri bisa mencapai 1000 nits. Nah, untuk kualitas layar sentuhnya sendiri sangat bagus sobat semuanya. Layarnya sangat smooth dan responsif. Nah, untuk harga 300 ribuan, smartwatch ini sudah sangat worth it menurut saya memiliki layar sentuh yang seperti ini. Kemudian untuk kecerahan, sobat bisa maksimalin sendiri ya. Masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih layar, lalu tinggal atur tingkat kecerahannya. Kemudian untuk tampilan di luar ruangan masih terlihat sangat jelas, sangat cerah teman-teman, dan sangat terang. Ini layar berkedip karena efek kamera saja ya, aslinya normal saja untuk jamnya seperti itu. Jadi sangat jelas ketika berada di outdoor dan kesimpulannya untuk layar ini sudah sangat bagus teman-teman. Oke, sekarang kita bahas masalah fitur olahraga dari smartwatch ini ya. Jadi untuk memunculkan menu olahraga, sobat bisa masuk ke menu, kemudian pilih menu olahraga, atau sobat bisa juga menggunakan tombol kanan bawah seperti itu. Dan menu olahraga yang ada di smartwatch ini lumayan lengkap ya sobat ya. Ada puluhan jenis olahraga yang bisa dipantau dengan smartwatch ini. Mulai dari jalan kaki biasa, kemudian jalan ya seperti lari, kemudian sepeda, sepak bola, dan banyak lagi jenis olahraga yang lainnya. Dan akurasinya sendiri lumayan bagus teman-teman. Saya sudah coba untuk jalan kaki dan perhitungannya lumayan akurat. Terjadi delay dikit tapi nggak masalah. Yang penting kalau smartwatch itu nggak macet aja dan nggak ngaco seperti itu digunakan untuk olahraga.
Untuk fitur kesehatan sendiri terdapat beberapa fitur ya, seperti deteksi detak jantung, mengukur tensi darah, memantau kadar oksigen, dan juga memantau kualitas tidur kita. Ya, untuk fitur-fitur kesehatan seperti ini sangat bagus ya guys ya, karena bisa membantu kesehatan kita hanya dari smartwatch ini saja begitu. Kemudian untuk fitur panggilan tentu sudah tersedia ya. Kita bisa melakukan panggilan langsung dari smartwatch kita. Tinggal ketikkan saja nomor yang kita tuju, kemudian kita sinkron kontak kita juga bisa, biar kita bisa langsung manggil nanti seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi baik itu panggilan telepon maupun panggilan WA atau juga menerima pesan. Nah, untuk notifikasi ini teman-teman setting saja melalui aplikasi FitCloud Pro ya teman-teman, untuk pengaturan notifikasi apa saja yang mau teman-teman terima di smartwatch kita seperti itu. Dan yang spesial dari smartwatch ini adalah sudah memiliki rating IP68 ya, jadi sudah anti air seperti itu. Sudah saya tes berkali-kali dan cukup ampuh ketika terkena air. Sudah aman ketika terjatuh ke air atau kehujanan seperti itu ya sobat semuanya. Tapi kalau untuk berenang saya sendiri belum sempat mencobanya. Sekedar terkena air itu enggak masalah seperti itu. Hanya saja layar sentuhnya suka bergeser sendiri ya. Kalau airnya itu cukup deras seperti itu. Kalau untuk renang saya belum pernah dan mungkin juga enggak berani juga. Tapi untuk sekedar misalkan enggak sengaja tercebur ke air, enggak sengaja kehujanan kayak gitu, saya yakin aman-aman saja. Saya sudah tes seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman kita juga bisa menggunakan smartwatch ini untuk melakukan perintah panggilan suara pada HP kita atau perintah suara. Jadi misalkan kita memanggil Oke Google atau Google Gemini AI ya dari smartwatch ini juga sudah bisa. Ini merupakan fitur tambahan yang mungkin berfungsi pada sebagian orang yang suka menggunakan panggilan ataupun perintah suara ke handphone seperti itu. Kemudian terdapat fitur yang umum ada di smartwatch, yakni fitur kontrol musik yang ada di handphone. Jadi ketika kita mutar musik ataupun video, baik itu offline ataupun YouTube ya teman-teman. Jadi kita bisa mengendalikannya dari smartwatch kita, mau play, pause, next, ataupun reward video, kemudian forward ya maksud saya. Nah, atau untuk kontrol volume naik turun itu bisa kita lakukan dengan smartwatch ini. Dan sebenarnya kalau teman-teman konekin ke Google TV, sebenarnya smartwatch ini juga bisa untuk mengontrol seperti halnya remote control kayak gitu. Oke teman-teman, yang terakhir saya akan bahas masalah baterai dan pengecasannya ya. Untuk cara mengecasnya seperti biasa, tinggal kita tempel saja pin charger di belakang smartwatch ini. Kemudian untuk lama pengecasan sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dari 0 hingga penuh seperti itu ya. Kemudian baterai, nah ini cukup bagus teman-teman, karena kapasitasnya adalah 410 mAh. Ini bisa bertahan 5 hari untuk penggunaan ekstrim ya. Kemudian untuk penggunaan normal itu bisa bertahan sampai dengan 1 minggu teman-teman. Dan ketika sobat ingin menghemat baterai, jangan lupa untuk setting kecerahan layarnya di menu pengaturan seperti itu ya, untuk teman-teman mengurangi daripada kecerahan layarnya, itu bisa jadi lebih hemat. Kemudian sobat juga bisa setting mode hemat daya ya. Nah itu juga bisa teman-teman aktifkan agar bisa bertahan 1 minggu penuh seperti itu. Nah teman-teman tinggal penggunaannya juga ya kalau untuk baterai ini teman-teman. Oke lah, kita masuk ke kesimpulannya saja sobat semuanya. Smartwatch ini kesimpulannya keren sekali untuk tampilannya menurutku, sporty tapi juga elegan dan terlihat mewah juga. Saya di sini senang, apalagi warna hijau ya, nggak pasaran, cakep lah tampilannya, seriusan guys. Dan untuk harga segini, untuk fiturnya ya lengkap dan standar, kalau menurut saya nggak lengkap-lengkap banget sih, tapi standar. Nah untuk sekedar dipakai harian olahraga seperti jalan dan lari sudah cukup banget lah. Kemudian di harga 300.000 untuk build quality seperti ini sudah sangat worth it. Apalagi ditambah dengan catatan penting, baterainya yang cukup bagus. Nah seperti itu. Secara keseluruhan smartwatch ini layak untuk dibeli dengan harga 300 ribuan, sangat worth it. Kelemahannya, smartwatch ini belum ada fitur GPS, belum ada fitur kompas, jadi belum cocok untuk jelajah outdoor seperti itu. Kemudian terkadang masih mudah jiplak untuk sidik jari ya, seperti biasa. Itu saja sih kelemahannya. Selebihnya oke-oke saja.
Kemudian ketika sobat ingin membeli smartwatch ini, cari saja namanya adalah Colmi M42, dan kalau bisa sih belinya di official resmi tokonya Colmi saja, biar enggak biar nggak salah barang aja sih. Untuk harganya sendiri saya mendapatkan di sekitar 350.000. Harga yang nanggung sebenarnya untuk sebuah smartwatch, murah banget juga enggak lah. Tapi termasuk murah gitu ya, di bawah 500 ribuan seperti itu. Oke lah sobat semuanya, sekian ya review saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya.